Wah, luar biasa Kak. Semangat Kak. Semangat dong, kita harus semangatnya Kak. Apalagi sekarang waktunya ibadah, harus Iya. benar semangat. Iya, Ya benar, kan? Kak. Ya. Wah. Terus apa lagi Kak kita? Mau ngapain nih kita nih Kak? Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Iya dong, namanya ibadah kita mau menyembah Tuhan. Iya, mendengarkan firman Tuhan juga Kak. Betul. Buat Dan apa sih Kak? Iya, firmannya Kak kalah seru sama yang lalu Kak. Iya. Buat apa kita tuh menyembah Tuhan Kak? Sama dengan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita selalu bertumbuh imannya. Apalagi momen imannya. seperti ini, jangan malas-malas nonton ya, buka YouTube buat nonton ibadahnya. Karena ibadah ini bukan cuma video di YouTube, tapi bagian dari ibadah kalian sama seperti kalian ke sekolah minggu di GBI Cinere ya. Ya. Oke. Sekarang kita mulai Kak. Oke, yuk kita mulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, terima kasih. Kita ulangi lagi ya dari awal ya. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Baik, semua adik-adik tangannya dilipat, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji, terima
Terima kasih Tuhan, Kau masih menyempatkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa memuji Engkau Tuhan Yesus. Meskipun situasi saat ini seperti ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Kau selalu menyertai kami, dan kami sayang sekali dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Biar Kau berkati jalan ibadah ini. Kau berkati kami juga yang ada di rumah Tuhan Yesus, supaya kami bisa bersungguh-sungguh untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah siap untuk menyembah Tuhan? Oke, yuk. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kak. Kita mau naik kuda, Kak. Asik dong. Iya, Kak, naik kuda, Kak. Kita juga mau berjalan-jalan, Kak. Wah, asik dong. Lagu apa ya? Wah. Lagu apa ya? Bisa dikasih udah tahu Kak. Nah, iya. Ih. Yuk, kita mau nyanyi. Ya.
Bikin kacau setan, bikin kacau setan, kacau setan, bikin kacau setan. Mati kak. Kalah kak, Kalah. semuanya kak. Wah hebat Iya. semuanya. Adik-adik. Wah, masih semangat? Semangat dong. Masih semangat. Oke kak. Kak, sekarang kita mau menentukan sesuatu loh. Ya kak, kita mau Kita menentukan. hebat sama ini. Sekarang kita mau menentukan sesuatu. Wah, tembok yang besar kak. Kita mau ngomongin kak. Apa itu kak? Tembok apa ya? Kita Ayo, apa? Berputar-putar 7 kali, nyanyi hosana, sorak haleluya. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi hosana, sorak haleluya. Tembok Jericho berputar. Lagi ya. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi hosana, sorak haleluya. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi hosana, sorak haleluya. Tembok Jericho berputar, tembok Jericho berputar, tembok Jericho berputar. Oke. Kuat sekali ya kita ya. Kita selalu kuat dan hebat kak kalau kita sama Tuhan Yesus kak. Bener. Gak ada yang bisa ngalahin kak. Bener hebat. Termasuk penyakit ini kak yang sekarang lagi ada kak. Oh iya. Kita juga pasti kuat dikasih kekuatan sama Kasih Tuhan, kekuatan sama ya kan, Tuhan. Kak? Iya benar. Oke. Oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan kok. Yuk kita dengar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan nih? Saya. Ya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan.
Yesus untuk mendengarkan firman. Ajar kami untuk duduk manis ya Tuhan Yesus, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, seneng banget nih. Karena Kak Yuli melihat kayaknya adik-adik udah siap ya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan hari ini Kak Yuli mau bercerita tentang Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Tentunya adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan memilih Musa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan hari ini Kak Yuli akan menceritakan kepada adik-adik perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Jadi adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi Raja Fir'aun masih berkeras hati. Dia tetap masih ingin mengejar bangsa Israel dan menangkap mereka kembali supaya mereka dapat diperbudak lagi oleh bangsa Mesir. Karena itu, Raja Fir'aun mengumpulkan seluruh pasukannya mengejar bangsa Israel. Tentu saja ketika bangsa Israel mengetahui bahwa Raja Fir'aun dan pasukannya yang begitu banyak mengejar mereka, mereka sangat ketakutan. Apalagi ketika mereka saat itu dalam keadaan yang terjepit. Karena ternyata di depan mereka ada laut yang begitu luas, yaitu Laut Teberau. Pasti mereka berpikir bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Sedangkan di depan mereka laut yang begitu luas. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberangi laut itu dengan jumlah bangsa Israel yang begitu banyak. Karena itu Musa mengajak bangsa Israel berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Lalu saat itu juga Musa segera mengulurkan tangannya ke laut, ke Laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba saja angin yang kencang berhembus. Lalu seketika itu juga tiba-tiba Laut Teberau terbelah menjadi dua. Ada tembok di sisi kanan dan di sisi kirinya dari laut yang terbelah itu. Dan akhirnya apa adik-adik? Seperti yang adik-adik tahu dan pernah mendengar ceritanya, akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang Laut Teberau itu dan berjalan di tanah yang kering. Wah, luar biasa Tuhan itu. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan ketika itu juga saat semua bangsa Israel sudah selesai menyeberang semuanya, dan di belakang mereka Raja Fir'aun dan tentaranya sedang mengejar mereka. Lalu tiba-tiba air laut itu kembali menyatu dan menenggelamkan semua pasukan termasuk Raja Fir'aun. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan kita dahsyat. Yes! Akhirnya bangsa Israel lolos dari kejaran bangsa Mesir. Tetapi tidak sampai di situ saja ya adik-adik, karena perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, itu masih sangat panjang ya adik-adik. Apalagi bangsa Israel akan melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian. Lalu apa yang terjadi dengan mereka di padang gurun? Seperti yang pernah Kak Yuli kasih tahu beberapa minggu yang lalu, bagaimana suasana di padang gurun itu. Padang gurun itu adalah hamparan pasir yang sangat luas sekali dan hanya ada pasir. Dan biasanya kalau siang hari sangat panas sekali, dan kalau malam hari cuacanya sangat dingin sekali. Terus bagaimana ya? Apakah bangsa Israel bisa melewati 40 tahun di padang gurun dengan cuaca yang sangat panas kalau siang hari dan cuaca yang sangat dingin pada malam hari? Nah adik-adik, disitulah dahsyatnya Tuhan, penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Ketika siang hari di cuaca yang panas, Tuhan memberikan yaitu tiang awan untuk
menyertai perjalanan bangsa Israel. Sehingga tiang awan itu menutupi seluruh umat Israel. Sehingga pada saat mereka berjalan, mereka tidak kepanasan ya. Dan kalau pada malam hari, pastinya kan suasananya gelap sekali dan pastinya dingin. Karena itu Tuhan memberikan tiang api untuk menyertai mereka, sehingga mereka bisa tetap dalam keadaan yang hangat, tidak kedinginan, dan juga tidak perlu takut gelap karena ada tiang api yang menerangi ketika mereka sedang beristirahat atau berkemah di satu tempat. Luar biasa ya adik-adik. Kasih jempol dulu dong buat Tuhan kita yang hebat. Pada suatu kali adik-adik, bangsa Israel mulai kehabisan perbekalan makanan. Lalu bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut, dan marah-marah kepada Musa. Bangsa Israel berkata seperti ini kepada Musa, "Musa, bagaimana ini? Persediaan makanan kita sudah mulai habis. Yang ada kita bisa mati kelaparan, karena di tempat ini tidak ada makanan yang dapat kita temui. Kalau begini sih, lebih baik kami semua tetap tinggal di Mesir. Karena di Mesir, makanan begitu berlimpah-limpah. Kami tidak perlu takut kekurangan. Sedangkan di sini, yang ada kami bisa mati kelaparan." Tetapi, Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengirimkan mujizatnya lagi, yaitu dengan mengirimkan roti mana setiap pagi dan setiap hari. Bayangkan adik-adik, setiap hari di pagi hari Tuhan mengirimkan roti untuk dapat mereka makan. Luar biasa ya adik-adik. Tetapi bangsa Israel harus mengambilnya hanya di pagi hari dan harus mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka di hari itu, sesuai dengan jumlah keluarga mereka. Tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang ya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan menyertai mereka, bahkan makanan mereka Tuhan sediakan. Tetapi kalau siang hari mereka mencari makanan, mereka tidak akan mendapat, karena Tuhan perintahkan mereka hanya boleh mengambil pada waktu pagi hari. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel masih mengeluh, karena mereka bosan juga sih makan roti. Mereka juga sekali-sekali kepingin makan daging. Mereka mengeluh lagi dan bersungut-sungut kepada Musa. Mereka ingin makan daging. Dan Tuhan juga mendengar seruan mereka. Lalu pada petang hari, Tuhan mengirimkan burung puyuh yang begitu banyaknya jatuh di tempat perkemahan bangsa Israel. Sehingga mereka boleh mengambil burung puyuh itu dan boleh memakannya, boleh memasaknya dan mereka makan. Luar biasa ya adik-adik. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang hebat. Ya, bayangin ya adik-adik, pada pagi hari Tuhan memberikan roti, pada sore hari Tuhan memberikan burung puyuh untuk mereka makan. Wah, kurang apa lagi ya, Tuhan menyertai mereka loh, luar biasa. Tetapi adik-adik, tidak sampai di situ saja penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mulai kehausan, apalagi mereka juga membawa binatang ternak yang begitu banyak. Dan pastinya binatang ternak mereka juga butuh minum. Aduh, apalagi yang namanya di padang gurun isinya pasir semua. Dan Kayuli juga pernah kasih tahu ya, bahwa di padang gurun itu jarang sekali ditemui yang namanya air ataupun mata air. Apalagi sungai. Wah, jarang banget tuh ada sungai di padang gurun. Wah, mereka mulai mengeluh lagi, bersungut-sungut lagi, marah-marah lagi. Mereka mengeluh, mereka haus sekali. Mereka ingin minum. Lalu Musa memohon pertolongan Tuhan lagi. Lalu Tuhan menjawab seruan doa mereka dan memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung batu. Lalu Musa mengikuti perintah Tuhan. Musa naik ke atas gunung batu, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah Musa memukul batu itu dengan tongkatnya, lalu tiba-tiba ada air yang keluar dari batu itu. Begitu banyaknya air melimpah ruah keluar dari dalam batu itu adik-adik. Sehingga semua bangsa Israel bisa minum sampai puas. Bahkan seluruh ternak mereka juga bisa minum. Dan mereka tidak kekurangan air sama sekali. Wow,
Amazing banget ya, Tuhan kita dahsyat. Bukan hanya dijagai, dilindungi dengan tiang awan dan tiang api, lalu diberikan makanan, roti dan burung puyuh, juga dicukupkan dengan air yang tidak ada habis-habisnya. Wow, penyertaan Tuhan atas bangsa Israel luar biasa. Bukan hanya itu saja ya adik-adik, penyertaan Tuhan. Nah, begitu juga ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, dan pastinya mereka melewati negeri-negeri di mana orang-orang yang ada di negeri itu tidak suka kalau bangsa Israel lewat negeri mereka. Karena itu bangsa-bangsa itu memerangi bangsa Israel. Lalu apa yang bangsa Israel lakukan supaya mereka bisa menang dari orang-orang negeri tetangga-tetangga mereka itu? Ya, tentu saja Musa dan seluruh bangsa Israel meminta pertolongan Tuhan. Ketika itu Musa berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kalau Musa menurunkan kedua tangannya, maka bangsa Israel akan kalah. Tetapi kalau Musa mengangkat kedua tangannya, tetap mengangkat kedua tangannya dan tidak turun, maka bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Tetapi lama-kelamaan Musa juga merasa lelah. Lalu dia minta tolong kepada dua bujangnya untuk menopang kedua tangannya, yang kanan dan yang kiri. Jadi kedua bujangnya itu menopang di tangan yang kanan dan tangan yang kiri, sehingga tangan Musa bisa tetap terangkat. Dan hingga akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan ketika berperang melawan negeri-negeri yang mereka lewati. Wow, itu juga menjadi salah satu penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Luar biasa kan adik-adik? Wah, TOPBGT deh pokoknya. Tuhan kita hebat. Lalu pada suatu kali juga bangsa Israel akhirnya mulai nih, mereka bersungut-sungut, marah-marah sama Musa. Lalu mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Tentu saja ketika Tuhan tahu bahwa bangsa Israel memberontak, Tuhan menghukum mereka. Dengan apa? Yaitu dengan mengirimkan ular-ular untuk mematuk semua bangsa Israel. Dan seketika itu juga bangsa Israel semuanya dalam keadaan sakit karena mereka dipatuk ular. Tetapi Musa berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan. Tapi apakah Tuhan mendengar ya seruan doa Musa? Karena kan bangsa Israel sudah memberontak ya adik-adik kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan ular-ular itu untuk mematuk mereka. Tapi Tuhan kita memang Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih dan panjang sabar. Sehingga Tuhan mendengarkan seru dan doanya Musa. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan tiang dan membuat sebuah patung-patung ular yang nantinya akan dililitkan ke tiang-tiang tersebut. Dan bagi setiap orang yang memandang kepada patung ular tersebut, maka mereka akan disembuhkan. Lalu Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan setiap orang yang melihat patung-patung ular tersebut, mereka menjadi sembuh. Wah, luar biasa ya adik-adik. Bahkan ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni mereka. Tuhan kita memang Tuhan yang dahsyat ya adik-adik. Bayangkan, bukan hanya sampai di situ saja, begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan ketika bangsa Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun melewati padang gurun. Bahkan adik-adik bayangkan ya, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Bayangin adik-adik, baju mereka tidak robek sama sekali. Bahkan sendal atau kasut yang mereka pakai itu tidak rusak sama sekali. Wah, ajaib banget ya. Itulah Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel sungguh luar biasa. Karena Tuhan sudah berjanji ya adik-adik bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan.
Jadi selama 40 tahun bangsa Israel berjalan berputar-putar di padang gurun hingga akhirnya mereka sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka akhirnya hidup bahagia dan sentosa. Karena apa adik-adik? Ya, karena Tuhan menyertai mereka. Bayangkan adik-adik, mujizat Tuhan begitu banyak. Dari Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan menyediakan makanan dengan cara yang luar biasa. Mereka tidak perlu bekerja, mereka tidak perlu mencari-cari. Tuhan sediakan makanan. Ketika mereka butuh air, Musa hanya mengetuk batu, lalu air keluar dari dalam batu itu. Bahkan ketika mereka berperang, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memberontak, walaupun Tuhan sudah menghukum mereka, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan tetap mengampuni bangsa Israel ya adik-adik. Bahkan adik-adik yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah terbayangkan, selama 40 tahun berjalan di padang pasir, baju mereka bahkan sendal mereka atau kasut mereka tidak koyak atau rusak sama sekali adik-adik. Wow, luar biasa ya adik-adik. Karena itu adik-adik percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga pasti menyertai hidup kita semuanya. Hidup adik-adik, hidup Kak Yuli, pasti Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Asalkan apa adik-adik? Kita mau percaya, kita mau taat kepada Tuhan. Ayo adik-adik, karena itu Kak Yuli mau mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik. Nah adik-adik, jadi jangan pernah takut ya. Karena seperti halnya Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel, Tuhan Yesus yang sama juga menyertai kehidupan kita semuanya, termasuk kehidupan adik-adik di rumah dan keluarga. Jadi jangan pernah takut, tetap percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, Kak Yuli sudah selesai bercerita hari ini. Pastinya kita sudah sangat diberkati. Karena itu, yuk sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami sangat-sangat percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Bahkan menyertai kehidupan adik-adik sekolah minggu Cinere Bellevue ya Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel, Tuhan pun akan menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak perlu takut lagi ya Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang begitu banyak melakukan keajaiban dan mujizatnya kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan boleh selesai sampai di sini, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus mengingatkan kami dan menjadikan kami anak-anak yang melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya dan adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama katakan, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kakak percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah, bagaimana adik-adik? Seru gak tadi firmannya? Seru dong. Yuk kita tutup aja ya Pak ibadah hari ini. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih
semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mengakhiri ibadah kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami sudah mendengarkan firman, kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah masih menyertai kami Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Sekarang kami mau kembali ke dalam aktivitas kami kembali Tuhan Yesus. Biar kiranya Kau berkati, biar firman yang telah kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam menjadi tumbuh dan telah sangat lebat Tuhan Yesus di dalam hati kami Tuhan Yesus, supaya orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa supaya biar kiranya penyakit yang sedang ada pada saat ini Tuhan Yesus kami hancurkan Tuhan Yesus. Biar kiranya di dalam nama-Mu Engkau yang memiliki kuasa Tuhan Yesus untuk menghentikan segala sesuatunya Tuhan Yesus, kami tunduk hanya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau selalu lindungi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin berdoa sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Kakak ya adik-adik, Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Bye.